おい、小僧。おめえ、怪人と化せばいいよ。Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Kali ini kami akan kembali melanjutkan alur cerita One Piece Arc Wano Kuni, yang mana pada part sebelumnya cerita berakhir dengan kegaduhan di Onigashima ketika Luffy berhasil melayangkan satu pukulannya yang langsung menumbangkan Kaido. Luffy juga dengan lantang menantang Kaido dan mengatakan jika dialah yang akan menjadi Raja Bajak Laut. Cerita tentunya akan semakin menarik, karena kali ini Luffy akan benar-benar berhadapan dengan dua Yonko legendaris yakni Kaido dan juga Big Mom. Namun sebelum lanjut pembahasan ini lebih jauh, kami ingatkan lagi buat kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar selalu mendapatkan update informasi seputar anime menarik dari kami. Dan berikut adalah rangkuman alur cerita One Piece Arc Wano Kuni part 18 versi Efek Anime. Kaido seolah tak percaya dengan apa yang telah terjadi padanya barusan. Dia baru saja dijatuhkan oleh serangan Luffy dan berhasil melukainya. Sementara itu Big Mom nampak tengah mengejek Luffy karena pernyataannya yang akan segera menjadi Raja Bajak Laut. Kaido tiba-tiba melepaskan serangannya yakni Raimehake yang sayangnya bisa dihindari oleh Luffy. Big Mom tentu saja tak tinggal diam. Dia juga segera turun tangan untuk membantu Kaido. Namun Zoro dengan sigap memotong Prometheus menjadi dua bagian. Prometheus masih selamat, dia kemudian bersatu kembali. Saat Luffy terlihat sedikit lengah, Kaido mencoba kembali menyerang. Namun kali ini Law berhasil menyelamatkannya. Ketiga orang itu yakni Luffy, Kid dan juga Law mulai saling bertengkar ketika Prometheus menembaki mereka dengan bola apinya. Lalu Luffy tiba-tiba saja membuat kompetisi, di mana orang terakhir yang bisa menghindari bola akan menang. Namun sayangnya mereka semua pada akhirnya terkena sambaran bola api. Sementara Zoro dan Killer saat ini harus bertarung dengan Kaido. Mereka berdua juga berhasil melukainya. Di tempat lain yakni aula perjamuan, Sanji terlihat diikat oleh Black Maria. Namun lagi-lagi yang menjadi kelemahannya, Sanji malah terpesona dengan para wanita di sana sehingga dia tidak bisa melarikan diri. Tapi akhirnya Sanji segera tersadar, dan dia lalu membakar jaring-jaring yang melilitnya dengan menggunakan api Diablo Jambe. Sanji juga memanfaatkan jaring-jaring itu untuk melawan para wanita siluman di sana. Dia juga melawan Black Maria. Dan saat Sanji hendak melawan wanita itu, tiba-tiba Maria mulai menginterogasinya dengan dimana keberadaan kru bajak laut yang lainnya. Dan yang paling ingin ia ketahui adalah keberadaan Robin. Kembali ke area di mana Luffy dan yang lainnya masih berhadapan dengan Kaido dan Big Mom. Ketiga kapten bajak laut yakni Luffy, Law, dan Kid serempak mengatakan jika mereka akan segera mengalahkan Kaido. Kemudian Luffy bertransformasi ke dalam bentuk Gearforce-nya. Sementara Kid mengumpulkan benda-benda logam di sekitar, dan Law menciptakan sebuah ruangan dan menggunakannya untuk menaiki bebatuan. Mereka sedang bersiap-siap untuk bertarung melawan Kaido, dan hal ini tidak sia-sia karena Kaido menyebut mereka dengan sebutan monster. Saat Kaido tengah bersiap untuk melakukan serangan balik, Luffy tiba-tiba saja menyerang perut Kaido dengan menggunakan Kongan. Sementara Kid juga terpantau menghancurkannya dengan menggunakan tinjunya yakni Punk Fist. Tidak ketinggalan, Law juga memukuli Kaido dengan batu menggunakan tag-nya. Namun lagi-lagi, ketiga kapten itu masih sibuk berdebat dan menyerukan tentang siapa yang menyerang Kaido paling kuat. Big Mom yang menyaksikan perkelahian itu segera mengeluarkan ejekannya tentang para generasi terburuk. Kaido yang baru saja dihajar habis-habisan kini kembali ke bentuk naganya dan melepaskan serangannya yakni Kaifu. Serangan itu membuat tebasan angin yang sangat kuat ke arah musuhnya. Kaido kemudian menyerukan kepada mereka jika dirinya telah mengalahkan para samurai dan berspekulasi jikanya dialah satu-satunya orang yang akan menjadi penguasa di negeri Wano. Luffy tak tinggal diam. Kemudian dia kembali menyerang Kaido dengan Kong Rifle-nya. Lalu Kid juga menghantamkan kepalanya ke tanah dengan menggunakan Slime Gibson-nya. Sementara Law juga menggunakan Gamma Knife dan berusaha melukai jantung Kaido. Tak ketinggalan,
Kid juga mencoba menyerangnya dengan menggunakan Scyther Sonic agar bisa menebas Kaido secara berulang kali dengan penisharnya. Namun lagi-lagi Big Mom membantu Kaido. Dia kemudian menjatuhkannya dengan menggunakan sambaran petir yang begitu dahsyat. Tak berhenti sampai di sana, Zoro juga mencoba untuk menebas Kaido dengan menggunakan Enma dan bantuan dari Law. Tapi upayanya dihentikan oleh Big Mom yang kemudian melepaskan beberapa petir untuk menyerang mereka para generasi terburuk. Tapi kali ini yang tidak disadari oleh Big Mom, jika Luffy sama sekali tidak terpengaruh dengan petir tersebut karena Luffy terbuat dari karet. Kemudian Luffy memanfaatkan kesempatan itu untuk kembali menyerang Kaido dengan menggunakan Kong Gatling Gun-nya. Saat Luffy tengah asik bertarung dengan Kaido dan berhasil mengajarnya, para generasi terburuk dan juga Big Mom hanya bisa tercengang melihatnya. Luffy terpantau lebih unggul daripada Kaido karena pukulannya berhasil menjatuhkan Kaido ke tanah. Namun sayangnya ketika Luffy hendak menyerang Kaido lagi, tiba-tiba saja dia kehabisan energi yang membuatnya kehilangan bentuk Gear Force-nya dan jatuh pingsan. Zoro yang mengetahui hal itu segera ambil tindakan dan membantu Luffy pulih. Sementara Kid dan Law masih berhadapan dengan Big Mom saat ini. Kaido yang tadi jatuh ke tanah oleh serangan Luffy kini kembali sadar dan terbang ke langit. Kemudian dia menciptakan sebuah angin tornado yang sangat kuat sehingga angin itu menghantam Kid dan juga Killer di sana. Luffy juga terlepas dari tangan Zoro dan dia masuk ke dalam mulut Kaido. Zoro lalu melancarkan serangannya menggunakan Enma dan berhasil memotong sisi kasar Kaido. Sontak saja Kaido yang kesakitan kemudian memuntahkan Luffy kembali. Saat ini pertarungan semakin epik terjadi di atas atap. Pertarungan yang sengit ini terdengar begitu kencang dari lantai siaran. Agen CP0 tampak menjauhi konflik yang sedang terjadi. Mereka kemudian menggunakan papan Go untuk menggambarkan bagaimana pertarungan yang saat ini sedang berlangsung. Mereka menyimpulkan jika Kaido lebih banyak memiliki peluang untuk menang pada pertarungan sengit ini. Namun, mereka tetap mendorong supaya para bajak laut akan saling menghancurkan satu sama lainnya. Sementara itu, Big Mom berinisiatif untuk memeriksa para bajak laut yang saat ini sedang bertarung. Saat ini Kaido juga tidak terlihat. Namun para generasi terburuk mengetahui jika saat ini Kaido tengah dalam wujud hybridnya. Beralih ke tempat lain. Beberapa jam sebelum Tama masuk Onigashima untuk menyelamatkan Nami dan juga Usopp, Tama meminta bantuan Speed untuk membawanya ke pulau tersebut. Tama ingin membantu mereka untuk misi penyerbuan. Speed yang mendengar hal itu langsung setuju dan membawanya dengan Daifugo dan Gazelman yang telah dijinakkan. Saat di perjalanan, Tama terlihat menciptakan beberapa Kibidango agar bisa menjinakkan para gifter di Onigashima. Hingga kini setelah Tama bertemu dengan Nami, Gazelman dan Daifugo terpaksa memberi makan para gifter di koridor. Lalu Usopp menembakkan dango ke mulut Hamlet dan berhasil menjinakkannya. Sementara itu, saat ini situasi di altar masih ricuh, di mana bajak laut Beast mencoba untuk mengambil penawar racun milik Chopper. Untungnya Chopper dijaga oleh pasukan Hyogoro, sehingga dia bisa kembali konsentrasi untuk menguraikan penawar racun tersebut. Kekacauan semakin menjadi ketika salah satu petarung yang terinfeksi oleh virus zombie tiba-tiba kehilangan energinya setelah api yang diberikan oleh Marco padam. Dia kembali berubah ke wujud zombinya lalu menyerang Hyogoro dan langsung menginfeksinya. Adegan lalu berpindah ke tempat lain, di mana kali ini Franky berhasil mengalahkan Sasaki dengan melemparkannya ke dinding. Namun sayangnya pergerakan Franky dihentikan oleh para bajak laut Beast. Namun hal itu tidak berlangsung lama, karena kelompok Nami bersama dengan Tama baru saja tiba dengan para bajak laut Beast yang sudah mereka jinakan. Usopp dengan sigap menembakkan Kibidango buatan Tama ke pasukan Sasaki, dan mereka akhirnya berhasil menjinakkan para anggota divisi lapis baja. Peluang tersebut tidak disia-siakan oleh Usopp. Dia kemudian mengeluarkan pedangnya dan langsung menembus perut Sasaki. Kembali ke tempat di mana Sanji masih terbelenggu oleh serangan dari Black Maria. Terlihat jika saat ini para anggota Black Maria tengah memainkan sebuah permainan, di mana mereka melempar Sanji dan mengopernya ke satu sama lain. Sanji tak tahan lagi. Kemudian dia pingsan dan saat dia tersadar, dia melihat Black Maria telah menyelipnya dengan menggunakan jaring laba-labanya. Black Maria lalu memerintahkan Sanji agar dirinya memanggil Robin dengan menggunakan unit pengintai. Sementara itu, saat ini Carrot dan Wanda sudah menjadi bentuk sulung dan mereka bersama-sama berhadapan dengan Perospero. Namun Perospero berhasil membungkus mereka dengan menggunakan permen dan mengubah mereka menjadi Candyman.
Terpantau Carrot bisa membebaskan dirinya dengan menggunakan elektro yang bisa melelehkan permen tersebut. Namun tidak dengan Wanda. Dia lalu menghancurkan Wanda dengan menggunakan Candy Maiden-nya. Di sisi lain, saat ini Marco terlihat tengah bertarung berhadapan dengan King. Sementara Chopper masih terus berusaha untuk membuat penawar racun zombie es dengan semua kericuan yang ada di hadapannya. Hyogoro yang kini sudah terinfeksi dengan virus tersebut masih memutuskan untuk bertarung dengan semampunya. Kemudian dia berubah menjadi dirinya dalam versi yang lebih muda. Sementara Black Maria saat ini masih terus menjalankan rencananya untuk memancing Robin datang. Dia terus menyiksa Sanji agar pria itu segera menyerah dan meminta bantuan Robin. Sanji yang kesakitan terus berteriak sekeras-kerasnya. Ketika Black Maria bersiap memberikan pukulan terakhir dan membunuh Sanji, tiba-tiba Robin datang dan menumbuhkan lengan raksasanya yang langsung menyerang Black Maria. Itulah rangkuman alur cerita One Piece Arc Wano Kuni part 18 yang berhasil kami rangkum. Saksikan alur cerita part selanjutnya dalam video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.